Aba, ya Bapa yang bertata di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kembali. Kalau pagi tadi Engkau menyertai kedua, tiga, dan empat, aku percaya kami tetap membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena tanpa Engkau apalah sebuah kebaktian Tuhan Yesus. Biarlah yang datang dengan tidak lelah, banyak beban, mendapatkan jawaban melalui puji-pujian dan juga melalui firman-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu, karena hamba tidak bisa apa tanpa Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya Tuhan. Amin. Cingco, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Baik. Baik apa kantongnya? Semuanya, puji Tuhan. Kalau baik, maaf perkenalkan diri sedikit. Saya baru pertama kali di sini. Saya punya kebiasaan yang kurang bagus, yaitu saya tidak bisa khotbah depan fosil. Tahu nggak fosil? Yang diapain diem? Jangan ya. Kalau yang senyum aja, sukacita aja. Kenapa? Saya lihat ada beberapa yang kayaknya banyak utang. Kayaknya berat banget. Kalau engkau datang kepada Tuhanmu, engkau datang dengan sukacita, karena Dia sanggup menolong engkau dan saya. Amin. Oke, ada satu lagu untuk saudara. Mungkin saudara belum pernah dengar lagu ini, tapi kita latihan sebentar. Pemusik jangan dibikin beat dulu, free beat dulu ya. Tolong dikeluarkan deh. Terima kasih. Iya. Tuh judulnya Datanglah pada Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan jangan pakai ya cemberut, walaupun lagi kesel juga ya. Karena sini dikatakan begini, datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban, mari kita lepaskan apa? Beban hidup ini. Hari-hari, buka dia tuh, jangan kalah sama kucing tuh. Ya, hari-hari cukup sudah, janganlah tambah susah. Mari kita sukacita bersama Dia. Ingat lagu ini gak bisa begini. Datanglah ada Tuhan, datanglah. Sum. Bisa. Lagu ini lagu sukacita. Dan lagu ini adalah orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Amin. Ada kan termasuk kan? Ya amin. So senyum. Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban, mari kita lepaskan beban hidup ini. Hari-hari cukup sudah, janganlah tambah susah, mari kita sukacita bersama Dia. Menangis tiada menolong, keluh kesah bersama lebih baik memuji Tuhan. Berpikir tiada jalan, marah pun bukan jalan, lebih baik apa? Haleluya. Ayo. Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban, mari kita lepaskan beban hidup ini. Hari-hari cukup sudah, janganlah tambah susah, mari kita sukacita
bagus, musik mainnya bagus ya, walaupun kita latihannya cuma 1 menit. Ya puji Tuhan, kita nggak lama-lama karena waktu ada sempit. Saya bisa khotbah sampai jam 5 hari. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih, lagu tadi ya, itu saya ciptakan sudah lama. Enggak, saya nggak mau pakai cipta, saya tulis sudah lama. Ya sekarang pada di Jakarta lagi pada suka nyanyiin. Karena lagu ini harusnya orang yang bisa melepaskan problem. Saya nggak tahu, jangan salah mengerti. Saya berapa minggu yang lalu, mungkin saudara di Surabaya juga lihat, satu televisi swasta yang menampilkan Mata Najwa. Saya bukan menceritakan televisi atau orang dan sebagainya, bukan itu. Tapi itu yang diwawancari Titiek Puspa. Ada yang nonton? Kalau enggak ya nggak tahu deh ya, pokoknya itu kisahnya Titiek Puspa diwawancarai sama teman-teman, sama keluarga, sama si Najwa ini ya. Sampai mungkin saudara kenal Dewi Motik, dia mukanya yang bundar itu, yang kayak rembulan. Dia bilang dia pernah ke rumah Titiek Puspa, katanya dia curiga sama dia, kenapa? Kok sudah berumur, kok masih keras gitu. Jadi dia lihat jangan-jangan banyak jahitan. Kayak istri saya kemarin makan bakmi di Jakarta, yang dagang cucunya, dia bilang dia panggil enci. Dia bilang, lu jangan panggil gue enci, emak lu aja lebih tuan gue dari lu. Ya, terus dia, oh kalau gitu, oma ditarik ya? Enggak, asli. Kenapa kok bisa asli dan masih cantik? Halo. Kenapa ibu-ibu sini ada berapa banyak biji yang saya datang? Bapak biji lagi salah ngomong. Apa orang yang kayaknya lebih tua dari umurnya nih? Kenapa banyak beban? Titiek Puspa ditanyain sama Mata Najwa, yang jawab keluarganya. Salah satu keluarganya bilang apa? Titiek Puspa adalah orang yang sudah bisa melepaskan keduniawiannya. Bukan dia orang yang nggak punya beban. Dilepaskan tuh. Sukacita ya haleluya, susah ya haleluya. Memang dia tidak haleluya saudara kasih ya, tapi dia dengan dianya sendiri ya. Tapi dia tetap sukacita dalam masa tuanya. Nah mari saudara kasih, banyak orang, kalau saya khotbah tempat-tempat lain yang baru, saudara jangan salah ngerti dengan bahasa saya. Bukan narsis, bukan sombong, tapi mengingatkan. Banyak orang merasa bahwa yang khotbah ini gantengnya luar biasa, saudara. Ini ketawa setuju apa ngejek? Setuju? Terima kasih. Nah kalau setuju, saya nanya lagi, kenapa? Banyak duit? Saya bekas pengusaha, tapi puji Tuhan saya jadi hamba Tuhan bukan karena perusahaan bangkrut baru jadi hamba Tuhan, tidak. Itu waktu milihnya susah tuh, antara uang dengan hayal mau cien loh, ayo yang nggak ngerti ya udahlah ya, salah sendiri ya. Siapa suruh undang pendeta dari Glodok? Kalau dari Glodok dia begini ngomongin. Kenapa? Bahkan teman saya minggu yang sebulan yang lalu dia mau ngundang saya, sudah lama nggak ketemu. Dia bukan Kristen. Begitu saya turun dari bawah, dari atas lantai rumah saya hanya maaf di rumah, saya hanya pakai kaos oblong dan bolong. Enak ya Bu ya? Kalau di rumah pakai yang oblong dan bolong, karena lebih adem, ya oke? Saya pakai juga maaf, saya minta maaf. Nggak pakai celana begini keren-keren, nggak. Pakai celana kolor. Karena saya pikir paling tukang pos. Nggak tahu teman saya. So, aduh sorry ya, nggak ganti baju dulu ya. Oh nggak usah katanya. Ya sudah, nggak usah ya sudah. Oke, bla bla bla. Rupanya mau ngundang. Waktu mau ngundang dia bilang begini, gila lu makin tua makin keren ya katanya. Dia tahu saya pendeta. Bukan karena muka saya dipakai SK2, ST Lauder, enggak. Foundation yang mahal-mahal, enggak. Asli nih tuh.
Tuh, nggak pakai apa-apa tuh. Sederhana, saya bilang. Dia tanya sama saya, lu bagaimana? Ya happy-happy aja gua, saya bilang. Kita ngomongin lu gua. Terus ngomong panjang, terus saya ngomong, ya kalau bicara uang gua kalah sama dulu. Kalau bicara happy, gua sekarang jauh lebih happy. Sekalipun kadang-kadang kita punya istri menyebalkan. Betul nggak Pak? Pak, nggak berani ngomong Pak. Ya? Ya namanya perempuan dari sana juga nyebelin. Kecuali yang ada di Yobel. Perempuannya baik-baik semua. Amin. Membuat suami sukacita terus, senang terus, happy dan panjang umur. Ya Bu ya. Kasihan Bu, kita ini tinggal berapa tahun lagi sih berdua. Masa mau di... Saya banyak ibu-ibu kalau suami sudah meninggal di rumah duka tuh, dia nangis-nangis. Itu cuma action. Itu kalau lakinya bisa bangun, gua mati gara-gara lu, tau gak? Gak laki, gak perempuan sama. Makanya saya kalau jadi pendeta ya, ada perempuan kadang-kadang kalau suami dikubur tuh suka bikin action depan orang tuh. Lepasin, gua mau ikut laki gua. Kalau saya jadi pendetanya, gua lepasin, gua mau lihat dia berani nggak masuk. Pertama kali ketemu ngomong gak enak ya. Maksud saya baik. Kenapa saya masih bisa begini? Kalau saya bisa, kenapa Anda nggak bisa? Apa cuman Anda yang punya problem? Anda yang punya kesusahan? Kami nggak punya. Sama pendeta, bahkan maaf ya, tanya sama semua pendeta. Pendeta itu apa? Tong sampah. Kalau boleh pakai itu. Kenapa? Kita sendiri punya problem jemaat pun ke kita semuanya. Betapa berat itu problem semuanya. Nah kalau kita, saudara-saudara, saya sudah tua. Tapi saudara, tetaplah percaya Tuhan ya. Saudara mau percaya nggak? Halo? Yang ngomong aja udah mau mati. Sukacita. Soal kapan Tuhan panggil urusan Tuhan. 1 detik Tuhan kasih, pergunakan. Tadi pagi saya pun katakan kepada ibu-ibu, saya minta maaf. Kalau Anda tidak, nggak usah marah sama saya. Jangan sampai kaca takut melihat engkau. Begitu engkau ngaca tuh, ini jangan. Gue takut lihat muka lu. Waktu suamimu menikahi engkau sedang cantik-cantiknya dulu. Kenapa engkau sekarang memperjelek dirimu? Halo? Umur boleh tua, istri saya sudah 60 lebih. Orang bilang dia kayak sicap lebih. Saya 73, orang bilang kayak saya seperti 37. Jangan ketawa, mikir. Kenapa kok bisa begitu? Kita di gereja nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, dia. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus. Bersama Yesus untuk percaya enggak? Happy lah. Jangan bersama Yesus. Hari Minggu mungkin bersama Yesus lakukan perkara besar. Senin ada persoalan di kantor, di perusahaan. Bersama Yesus. Rebo. Begitu Jumat ya, dia bersama gua enggak ya, gua juga bingung. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Cuman kadang-kadang engkau salah kompas. Tahu kompas? Yang mengarahkan engkau supaya jangan salah jalan. Engkau salah lihat. Sehingga akhirnya jalanmu salah semuanya. Pemusik minta maaf ya. Kalian kau strap di situ ya. Oke, terima kasih. Kawan-kawan kita nyanyi lagi di sini. Jadi kalau ada pemusiknya kita enak nyanyi. Oke, tolong bertanya yuk. Nah, kemana arah kompas kita?
Mungkin Anda pikir gua nggak punya kompas. Kompas di sini bukan soal kompas itu. Tapi di sini dikatakan apa? Hidup ini banyak arah pilihan yang ditawarkan dan tidak sedikit orang yang mengarahkan kehidupannya seenak hatinya dengan mengikuti perasaan dan kedagingannya. Begitu Anda ikuti perasaan dan hati, ngisio, itimo, nggak ngerti ya udah, matilah kau. Ini bikin susah. Matilah belum waktunya. Aturan cantik gini. Tadi kan saudara saya ganteng kan. Sekarang kalau begini ganteng nggak? Ngapain saya begitu? Saya mengaku percaya Tuhan. Saudara mengaku percaya Tuhan. Di mana Tuhan kita? Kalau begini, lagi cuti atau lagi ke Hongkong, Tuhan lah nggak sempet bantu saudara. Oh, aku lagi sedang ada urusan di Timur Tengah. Kalian tunggu ya. Tuhan nggak pernah ngomong itu. Amin. Tuhan siap untuk menolong kau setiap saat. Cuma engkau yang salah kompas. Tuhan bilang jangan khawatir, kau khawatir. Tuhan bilang jangan takut, kau takut. Tuhan bilang siapa yang letih, lesu dan beban berat datanglah kepadaku, kau nggak mau datang. Kau datang kepada cem, cinke, cilang, centong, gentong. Ada baca nggak sini? Hei, ada horas nggak sini? Nggak ada ya? Oh nggak ada ya, sudahlah. Kalau orang Batak suka datang kepada tulang belulang gitu, opung tulang belulang gitu. Mari saudara. Manusia gak akan bisa menolong kau. Kalau engkau bicara sama orang, orang paling banyak kasihan. Di depanmu mungkin ngomongnya baik, di belakangmu kau diomongin. Apalagi kalau bicara soal uang dan lain sebagainya. Lu jangan deket dia, nanti dia ngutang sama lu. Kan begitu. Tapi kalau kau datang ke Tuhan, Tuhan gak pernah bilang, lah lu lagi, aduh gue bosan sama lu. Tuhan gak pernah bilang, lu lagi. Do you understand what I mean? Or you only stand under me? Ya, karena sini dikatakan apa? Tadi balik lagi ya, sini ya. Ada juga yang kelihatannya sudah ke arah rohani. Wah, kayaknya bener dikit. Haleluya. Oke, ya. Tapi sayang, kurang mau apa? Meneliti dan mewaspadai segala arah tawar itu melalui firman Tuhan. Nggak mau teliti karena sudah dikuasai pemikiran mereka dan tidak peduli lagi dengan ajaran Injil yang sebenarnya. Saya mau tanya, saya minta maaf. Saya minta maaf sama gereja kalian juga, semuanya minta maaf, bukan maksud saya apa-apa. Tapi kadang-kadang banyak gereja juga salah mengajarkan jemaat. Kalian akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Bisa jadi kepala hanya karena omongan dari mimbar. Halo? Gak bisa. Ada sesuatu yang harus kalian lakukan, baru kalian jadi kepala. Betul? Gak bisa gara-gara maaf tadi pulang ada yang minta didoain. Pak, dagangan lagi sepi. Saya bilang sorry, saya gak mau doain. Dagangan memang lagi sepi kok. Tapi lu mesti tahu satu, lu mesti beresin cara lu dagang dan apa yang lu dagangin dan buka lu. Akhirnya dia bilang, Pak bukan saya, anak saya. Oke, lu doain, kasih anak lu. Kita jangan nanti kita doain, besok lu masih sepi. Wah, doa, tuh pendeta gak cun lu doanya. Udah doain, tetap aja gue sepi. Lu memang lu yang gak benerin kok. Lu benerin itu tuh buka lu. Banyak anak-anak muda, maaf aja, minta doain saya. Om, doain dong supaya saya enteng jodoh. Saya bilang enggak, gue mau lihat muka lu dulu. Kalau muka begini, biar sampai mati juga lu gak laku. Sorry lo bahasa saya lo. Walaupun anda gak berapa cantik, tapi kalau anda senyum, laku Acong datang, Aseng datang, Aliang datang, Aming, Atak semua datang. Tinggal lu pilih aja. Kalau dong sampai mempati, jangan tumbang tangan, tumbang kaki pun gak mempan itu. Senyumlah. Amin. Sama juga bu, kalau kompas anda salah, anda minta suami anda berubah, gak mungkin. Anda yang berubah, suami anda pasti berubah. Banyak perempuan kalau ngomongin begini, terserah.
Lu mau hancur, silahkan. Tapi nggak ada perempuan yang bodoh itu di sini. Sini perempuan semua pinter-pinter. Saking pinter sampai kelewat pinter. Terusin. Yang lagi deh. Ini kompas ya. Antar dua. One by one please. Thank you. Kompas apa yang selama ini kita pakai untuk mengarah pada kehidupan yang baik dan benar? Anda punya kompas apa supaya hidupnya benar? Halo? Halo? Lo udah berapa lama jadi jemaat? Kalau nggak bisa jawab kebangetan, ngapain lo selama ini? Setiap hari minggu kebaktian. Halo, kompas Anda apa? Supaya hidup Anda jadi benar. Firman Tuhan. Benar. Nggak pernah ngelawan. Nggak pernah norak. Nggak pernah ngomong, ya gue mau, tapi gue bukan nggak mau loh, cuman. Kalau begitu berarti bukan nurut. Kau sedang menipu Tuhan di sini. Maaf bahasa ini. Kau nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, Tuhan bilang, lu cinta apa? Lu gak turutin omongan gua. Orang yang kalau cinta, orang yang mencintai seseorang, dia ngomong apa kita turut loh. Betul kan? Saya masih ingat waktu saya muda, waktu dulu pacaran itu, datang jadi jam 6, jam 4 gua udah datang. Kenapa? Karena cinta. Betul kan? Kalau yang sekarang jadi jam 6, datang jam 8 itu bukan cinta. Anak-anak muda dengar baik-baik ini omongan opung ini, opa ini. Kalau nggak dengar kelewatan lo, dosa sama orang tua lo. Kalau punya pacar kayak opa begitu, jam 6, jam 4 udah datang. Mungkin si cewek kan bilang, aduh kok kepagian, kayak kan belum mandi, belum segala. Jawabannya apa? Ayo, masa gampang? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena cinta. Betul kan? Jadi nggak apa-apa. Betul kan? Kita nungguin dah 2-3 jam baru keluar. Maaf ya kok ya, mandinya lama ya. Nggak apa-apa. Jadi apapun yang dia lakukan buat kita nggak apa-apa. Dan kita turuti. Sekarang kau bilang kau cinta Yesus. Ya kau Tuhan bilang apa? ABC ya ikutin ya. Ya oke Tuhan, nggak apa-apa Tuhan. Oke. Because yes Tuhan, nggak apa-apa. Itu baru umat Tuhan. Jangan ikut Tuhan maunya berkat terus. Salah besar. Ikut Tuhan pikul salib. Tapi bukan berarti Anda pulang, habis ini Anda pulang potong 2 potong kayu ke sini besok hari Minggu. Pak, pendeta, Pak hari kemarin mau suruh bawa salib. Pikul salib itu ngelawan kedagingan, ngelawan nafsu, ngelawan segala kesombongan, ngelawan segala mau marah, mau iri, mau dengki, mau apa itu gitu sih. Itu pikul salib. Orang katain kita, lu nggak gampang, saya ngerti. Saya sudah lewatin semuanya. Saya pikir dulu dunia dagang jahat, dunia dagang semua sono jia sini jia sono. Saya masuk jadi hamba Tuhan. Itu juga kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Saya nolak 2 kali. Saya pikir masuk gereja, wah semua haleluya, shalom, haleluya. Saya pikir semua malaikat, nggak tahu di gereja, anak ular, anaconda, kobra, serigala. Wah, cacing nggak ada. Semua komplit, mengerikan, kecuali di Yobel. Tapi itulah yang harus kita hadapi. Happy aja. Jangan gara-gara ada segala macam problem itu. Mengapa aku begini? Ngapain? D B minor G A. D B minor G A. Terus kembali ke D lagi ya. 除你外，在天上我还能有谁？除你外，
在地上我也无眷恋，除你外，有谁能给我安慰？除你外，有谁能擦干我眼泪？Nggak ngerti, salah sendiri, tanya sama Pak Julius. Ini yang nyanyi berarti orang percaya banget. Selain engkau, nggak ada siapapun yang bisa menghibur aku, bisa menghapus air mataku dan lain sebagainya. Nah, kita punya Tuhan Yesus. Ngapain kita ngomong sama orang lain? Senjatamu yang paling hebat doa. Dia pasti dengar. Memang enggak, cuman kadang-kadang kelemahan kita begitu habis doa, maunya wala, plok, ya nggak ada. Semua waktu indah pada waktunya, Hise. Indah rencanamu, seluruh Tuhan. Hei, drummer. Lu dibayar. Kadang-kadang pemusik sama saya takut tuh. Padahal saya baik banget sama mereka. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Ngapain kebaktian? Datang pulang. Sukacita. Allah kita sanggup. Kita kan jangan Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang kecil. Kecil. Kok diam? Ayo lawan. Terima kasih. Besar. Amin. Tuhan tidak pernah melakukan perkara-perkara kecil. Begitu dia melakukan sesuatu besar, dahsyat. Amin. Dan mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Amin. Itu orang yang kompasnya bener. Tuhan bilang ke kiri, kita ke kiri. Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Itu baru dapat hadiah, berkat. Kalau Tuhan suruh lu ke kiri, lu ke kanan, lu cari mati. Ngerti? Ya, terusin. Waktunya dikit nih, ya. Ya. Kompas yang baik dan benar hanyalah apa? Alkitab. Jadi jangan cari yang lain-lain. Punya Alkitab, jangan cuma dibawa-bawa. Mana? Ke gereja. Disuruh buka. Mari saudara-saudara, kita buka Habakuk. Juga ketekuk. Habakuk baru ketemu pendeta pidato Sefanya. Aduh, susah-susah amat sih Sefanya. Ada kan tetangga gua soalnya ada. Buat apa Anda punya Alkitab kalau Anda nggak baca? Alasan bisa aja, gua nggak ada waktu. Kita nggak mau atur waktu. Oh, mata gue
nggak bisa lihat. Kacamata murah sekarang, yang noban gue juga ada. Dasarnya lu pelit. Ayo, jangan alasan sama saya. Saya juga udah operasi segala macam semuanya, tetap aja gue keren begini. Operasi jantung saya sudah kok, pasang ring sudah, katarak sudah. Tuh, marah-marah dia. Terusin. Sayangnya, ini pendapat saya ya, beda-beda pendapat gak apa-apa. Sayangnya saat kita terbentur dengan angin puyuh atau persoalannya dan gelombang besar dalam kehidupan, sering kita, saya sengaja pakai tanda kutip, lupa bahwa kita sudah punya kompas yang bisa mengarahkan kita agar terlepas daripada itu. Itu firman Tuhan. Kita suka lupa, karena kita siu Mokil. Bahasa Jawanya apa sih, gue lupa. Entek wes, entek. Entek wes, entek. Mate. Entek kan saudaranya mate. Entek-entekan. Apa sih entek-entekan? Ono Yesus kok. Karena Yesus lah. Oh, nggak ngerti bahasa Jawa juga. Saya lahir di Surabaya, cuma besar Jakarta, di Jawa aku hilang. Ya, oke. Nah, nyok baca nyok ini. Dek, keluarin dek ya. 1, ayo belum ngomong, saya hilang. 1, 2, 3. Cepetan nyok. Yohanes 8 semuanya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya apa? Akulah terang dunia, dan barang siapa mengikut aku, ia berada dalam kegelapan. Oh, salah baca saya, terima kasih. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan berterang. Kalau sudah bersama Yesus, haleluya, puji Tuhan, wajahmu cerah ceria, sukacita, walaupun mocen, nitimo mocen. Orang kalau yang percaya Tuhan, yucien, mocien, haleluya. Ada uang, nggak ada uang, haleluya. Karena uang bukan Tuhan kita. Mau nanya, agama terbesar dunia agama apa? Ayo cepetan, waktu jalan terus sih. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Islam. Islam. Salah. Agama yang terbesar ini. Wah, saya nggak pernah nyembah ini, dia. Tapi ini kan yang lu kejar siang malam. Kalau ini berkurang di kantong, muka lu berubah kan? Tapi ini kalau bertambah banyak, haleluya, puji Tuhan. Maka itu di gereja kalau yang bokeh sama yang kaya kelihatan. Kalau yang bokeh begitu, itu pasti lagi bokeh. Tapi kalau yang berkat di bawah parkir dari jauh-jauh, shalom, haleluya, puji Tuhan, amin, yes, Tuhan luar biasa, amin, amin. Tinggal yang bokeh, Tuhan dia, Tuhan gue kok lain dia. Karena engkau dikuasai sama uang. Kita memang butuh uang. Gereja juga kalau nggak ada uang nggak jalan. Saya juga kan kesini pakai uang, dibeliin tiket, dikasih hotel, dikasih makan. Kita nggak pakai duit. Semuanya duit semuanya. Tapi jangan dikendalikan sama uang. Kita butuh uang, bener. Tapi jangan uang yang mengendalikan kita, sehingga muka kita tergantung uang. Begitu uang banyak, termati ketumpuk uang kayak taman buku gober. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam. Nah, kalau itu berarti nggak ada Yesus. Kalau engkau ada Yesus, haleluya, puji Tuhan. Whatever the problem is small, you know, just small. Everything is just only a matter of time. Do you understand? Ini supaya keren dikit nih, soalnya kelihatannya boleh. Cuma hanya soal waktu. Ini hari belum diberkati, mungkin besok. Besok pun mungkin lusa. Haleluya saja. Lu paksa ini hari ya lu mati. Tuhan bilang gak bisa, gua mau kasih lu besok.
Kita mau nggak mau pusing sekarang, ya matilah kita. Tuhan, ini hal itu Tuhan. Nggak mau bayar utang Tuhan. Ayo, siapa suruh lu bikin utang? Lu kan serakah. Dagang nggak rame, lu utang sana utang sini, ya salah lu sendiri. Ya, terus lagi atau ayat lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah apa? Ini lagunya di mana mainnya? Aku jalan kebenaran. Ayo cepetan yuk, waktunya tinggal dikit. Ikut aja. Aku jalan. Jalan terus. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Masa ada nyanyi begini? Oh, itu orang gak lama lagi mati. Mungkin Anda gak senang bahasa saya, tapi maksud saya baik mengingatkan. Buat apa? Berarti Anda gak percaya dong yang Anda nyanyikan. Buat apa jadi orang Kristen? Kristen without Christ is not a Christian. Kristen tanpa Kristus bukan orang Kristen. Anda hanya cuma jadi anggota gereja. Buat apa? Tidak menyelamatkan. Jangan berpikir bahwa setelah jadi anggota gereja kau pasti masuk surga. No. Kau jadi pelaku firman. Percaya apa yang Tuhan katakan. Walaupun dalam kesulitan. Muka tetap haleluya. Orang bisa, muka lu homnya lu ancam. Itu. Suami juga mau tanya, Pak, Anda mau punya istri begini? Nggak mau. Kita laki-laki juga nggak mau punya istri begitu kan? Kalau kita punya istri walaupun udah susah, Pak, jangan takut Pak, kita tetap bersama Yesus Pak. Buka jalan Pak. Kita berflower tuh. Nggak ngerti ya udah. Coba kalau kita lagi susah, tuh bini, gue bilang juga apa? Lu sih, sok dasar gue bilang juga jangan lu saya. Kita makin. Di balik seorang pria yang berhasil ada seorang wanita, tapi di balik seorang pria yang gagal pun ada wanitanya. Di wanita betapa kuasanya, mengerikan. Dari zaman Adam dan Hawa itu, Adam gak berani ngelawan Hawa. Masih ingat kan ceritanya kan? Itu kan dikasih buah kan? Apel kan? Ada 2 kisah. Gak ada di Alkitab, jangan cari bikinan saya. Yang pertama senjata perempuan tuh. Dia kan, kenapa gak dihabis itu apel? Karena sayang sama Adam, mau kasih dia. Itu apel Taman Eden itu enak, lebih enak dari apel Amerika maupun apel Malang loh. Ya, manis enak. Gak percaya? Silahkan coba sendiri. Naik ke sono tuh, tanya ya. Dia nggak habisin. Adam dong, jangan yang Babe bilang nggak boleh loh. Apa perempuan mau diem? Terus, warna tetap suami dong, jangan ya. Nanti Babe marah, istri nggak diem. Terakhir kalau nggak bisa, sayang lu nggak ngerti, jahat lu. Akhir laki-laki saking bodohnya, ya mari gue makan, mati lagi. Tapi yang kedua depan ceritanya sama, tapi akhirnya lain. Lu berani nggak makan? Lu nggak mau makan? Hah? Ayo. Iya makan.
jangan sombong. Lu boleh punya 6 pack, 7 pack, 8 pack kayak lu goyang 1 pack aja kalah sama perempuan. Nggak bakal menang dari sononya laki-laki sama perempuan. Perempuan tuh dahsyat. Tapi jangan penyalahgunakan kedahsyatan itu. Karena kalau kompasmu bener, kedahsyatan itu malah menunjang keluargamu jadi keluarga yang syikinah warahmah. Kebalik ya. Dia ngomong dah. Ayo terusin. Ya, oke. Sedikit lagi ya. Kalau kita mengakui Alkitab adalah sabda Allah, maka seharusnya kita percaya apa yang Yesus katakan, betul? Oh, nggak setuju. Betul kan? Yesus mau ngomong apa kita bilang iya loh. Nggak apa, karena kita cinta dia kan. Dan kita tahu dia adalah benar. Tapi ingat baik-baik, 2000 tahun yang lalu nggak ada yang anggap dia benar. Cuma sekarang kalau kita bisa anggap dia benar, itu kemurahan Tuhan. Amin. Teruskan lagi. Ya, kalau saja dalam hidup ini kita benar-benar mempercayai kompas ini, yaitu firman Tuhan atau Alkitab, ya, maka tidak ada jatuh dalam dosa dan penderitaan, nggak ada. Ketika Anda mau berdosa, maaf Pak ya, ketika Anda mau nyeleweng, ayo, nggak takut Tuhan, ayo jangan. Nggak jadi kita berdosa. Mau nyeleweng, nggak jadi. Walaupun saudara lebih cantik dari istri kita. Istri kita sudah tak berbentuk dan tak ada bentuknya lagi. Tapi sono enggak takut Tuhan. Wah, aman rumah tangga. Mau korupsi enggak jadi, wah takut Tuhan. Mau nipu enggak jadi, takut Tuhan. Istri juga mau sama suami, kemarin saya dapat di video di YouTube, saudara bisa buka. Itu perempuan tolol bin goblok. Tolol bin goblok. Nah, itu bahasa Jawa lebih enak. Itu suaminya diam, itu bininya terus, waduh, causingin, berisik. Ngerti nggak? Tapi perempuan berisik itu nggak ada di sini ya. Ini nggak ada yang berisik kan perempuan sini ya? Kalau perempuan nggak ada yang berisik kan? Maaf ya, kalau Anda berisik sama suami Anda perempuan yang tulul. Mau marah-marah dan silakan. Karena laki-laki nggak bisa dikalahkan dengan keberisikan. Laki-laki hanya bisa dikalahkan dengan kelembutan. Pertama kali jatuh cinta pada engkau, kenapa? Karena engkau lembut. Ngomong juga, ini bagaimana kok? Kok apa aku ikut? Kok jadi sekarang jadi galak? Jangan alasan, dia begini, nggak alasan. Lu berapa? Wah, kok bela laki-laki? Ya gua laki-laki, kok mesti bela laki-laki dong. Nah, kalau laki-laki nggak sedang, besok pendapat perempuan, biar bela mereka. Pembelaan menyesatkan itu. Tujuan saya baik supaya Anda punya rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Berapa lama lagi kalian berdua? Sorry Pak, walaupun mungkin usia Anda ini baru 40-an, belum tentu lu lebih dari 50. Dan yang pergi baru tuh rambut putih duluan. Bisa-bisa rambut hitam dulu. Jangan sombong. Ucap syukur aja, kau masih bisa berdua. Ya memang bawel, mau diapain, perempuan dari sana juga bawel Pak. Maka itu Benahin pernah ngomong, alangkah indahnya, yang ngomong Benahin bukan saya. Alangkah indahnya kalau perempuan waktu Tuhan ciptakan dipakai saklar. Begitu dia Bapak setuju, saya percaya. Tapi yang memang Tuhan gak ciptakan mau diapain? Itu memang beban kita, kok salib kita. Kita harus terima salib itu, yang milik kita sendiri. Ya udah aja, haleluya ya. Terus senior. Ya, nah ini manusia memang bisa bebas memilih, liberium ini bahasa Yunani ya, artinya bebas, dan arbitrium artinya kehendak tanpa campur tangan pihak lain. Ingat baik-baik, di Taman Eden Tuhan pun tidak campur tangan kepada Adam dan Hawa. Itu berarti Tuhan menghargai manusia. Cuma dikasih tahu, yang ini jangan, yang lain semua boleh. Tuhan nggak campur tangan, nggak bikin larangan. Itu nggak boleh, enggak. Tuhan menghargai semua itu.
Tapi jangan salah menggunakan kebebasan itu. Kau ini hari punya rumah tangga bahagia, puji Tuhan. Amen. Saya sekarang kebanyakan bicara soal rumah tangga. Karena menurut saya, maaf aja ya, di gereja banyak munafik. Sama suami datang, sama istri datang, tapi di rumah, kayak tadi pagi saya katakan, yang ada cuma apa? Sini tak! Oh nggak tak? Otak. Suami juga nggak mau kalah. Apa Dut? Di rumah tinggal si botak sama si gendut. Di gereja munafik. Halo yang, sini dong yang. Duduk sini yang. Pret. Jangan ketawa mikir. Terusin, terakhir. Ingat kawan, justru inilah bukti Allah menghargai manusia karena dia tidak campur tangan. Dia memberikan kebebasan buat kau dan saya memilih firman Tuhan. Mau ikut mau enggak, Tuhan nggak pernah maksa kok. Ya, dan sini memberontak atau taat adalah keputusan dasar dari kehendak. Anda punya kehendak kemana? Anda mau berontak, jadi pemberontak. Kalau Anda mau taat akan firman Tuhan, maka akan dapat luar biasa berkat yang Tuhan berikan. Saya percaya Anda bukan orang bodoh. Anda bukan, maaf, si tulul. Apapun yang disampaikan oleh hamba Tuhan, selama dia tidak membelintir firman Tuhan, jalankan. Nanti kau lihat hidup luar biasa berubah. Memang tidak simsalabim. Lihat nanti kau lihat. Semakin tua, kau akan semakin cantik. Hai perempuan. Laki-laki kau akan semakin sehat, semakin sehat, makin sehat, makin sehat, makin ganteng. Sehingga orang-orang pada lihat, ih, kok lu bisa ya? Lu makin ganteng aja, makin tua, lu makin cantik aja. Iya, gua ada Yesus. Sederhana aja. Dan orang ada Yesus juga bakal begini. Jangan sampai nanti sudah kena satu, lu begini. Tuhan, saya mau bertobat Tuhan. Nanti saya mau bangun gereja Tuhan ya. Apa saya sembuhin lu? Lu kira Tuhan bersuruh lu? Lu yang bikin sendiri. Mari, bapak-bapak, ingat umur. Kalau makan jangan kebanyakan. Begitu pula ibu-ibu juga tolong deh, dunia sempit nih. Jangan melar-melar kemana-mana, susah. Kebanyakan makan juga nanti mati lagi. Ya, udahlah, makan secukupnya aja. Maaf ya, secukupnya aja. Saya semua makan loh. Saya bekas operasi jantung, saya semua makan loh. Tapi nggak banyak. Orang kan begitu makan kayak orang kayak makan 2 minggu nggak makan. Habis makan, hah? Waktunya habis lagi. minta 2-3 menit deh boleh dah. Ya, 2-3 menit mau boleh ya. Ya, mari saudaraku. Soalnya saya akan ketemu saudara kan jarang kan ya. Jadi kalau buat 3 jam juga nggak apa-apa lah. Ya. Saudara jangan ketawa loh, bener loh. Saya ini ya, khotbah 5 menit sampai 5 jam, nggak ada robahnya, PK-nya. Persembahan kasihnya nggak berubah, tetap aja segitu. Saya nggak pakai argometer kok. Jadi kalau sudah dapat khotbah 5 jam, syukur. Jangan di gereja nggak betah, kayaknya pantatnya ada pakunya kali ini. Orang yang dengan kerinduan bertemu dengan Tuhan 5 jam pun nggak apa-apa. Maaf ya saudara-saudara kita yang Islam, hari Jumat itu kadang-kadang nggak muat kan, di depan pelataran kena panas tuh. Kita dapat bangku enak, AC, masih. Ntar bener-bener saya minta Pak Yulus pakai paku. Ucap syukur lah, men. Yang terakhir sekali, satu baris masih satu baris ini nih, Dek. Masih satu baris deh. Berbaliklah dan bertobatlah. Kalau saudara masa sudah bertobat, puji Tuhan. Sudah baik, lebih baik lagi. Sudah mesra keluargamu, lebih mesra lagi. Ngerti? Ya, kalau sudah masa sudah baik, kalau belum berubah, jangan tunggu besok.
Karena maybe you have no tomorrow. Karena kita nggak tahu, saudara ke Jakarta kan, di mana-mana saja. Baru ke pos polisi, jedor, mati. Mau diapain? Di mall juga. Sekarang serba-susah ngopi di mana-mana juga. Ya. Ngopi di jalanan ditubruk Lamborghini. Ngopi di Starbucks kena bom. Ngopi di mall lain kena racun. Mati. Jadi mesti ngopi di mana kita nih? Di gereja aja kali ya. Jadi aman ya. Kita suka kemana-mana, dekat dengan Tuhan. Jangan dekat dengan hantu cepat loh. Amin. Makanya. Baca ayat. Jualan dikit lah sebelum selesai. Saya ada bawa 3 buku. Yang satu mengenai huruf Tionghoa. Satu huruf sudah bisa menceritakan banyak mengenai di Alkitab. Dari satu huruf. Dari huruf Tionghoa itu luar biasa. Yang ini mengenai pepatah Tionghoa dan firman. Juga bicara mengenai firman semuanya. Yang ini mengenai orang yang mau melayani Tuhan supaya jangan sembarangan. Karena nanti ada bahaya, Anda menghadapi gangguan iblis yang luar biasa kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan. Ini 3 buku saudara bisa dapat di bawah. Kalau mau digantiin Kamsia atau buku Jigo. Oke? Kompas saudara apa? Nggak kedengeran? Kalau saudara nggak kenceng, saya terus tanya biar sampai apa mau tahu. Kompas saudara apa? Benar. Terima kasih. Tuhan berkati. Jangan lupa ini. Amin. Tolong dideng. Ku telah mati tinggalkan
sia-sia yang dulu yang kami anggap indah dan luar biasa. Dalam bahasa Mandarinnya VO, sampah, barang yang tidak berguna, yang dulu kami anggap indah, enak, menyenangkan. Semenjak kami kenal Engkau Tuhan, itu semua sampah Tuhan, dibandingkan dengan kasih-Mu, anugerah-Mu dan pengampunan-Mu atas segala dosa kami. Diberkatilah teman-teman kami di Yobel ini, dari hamba-hamba-Mu sampai anak-anakku yang main musik, singers, MC, WL, multimedia, dan semua yang melayani dan yang datang. Dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Haleluya Tuhan.